Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau nyatakan iman kita kepada Tuhan. Sebab Engkau tetap Allah kami, Tuhan yang hidup. Kau dahsyat, Kau ajaib, luar biasa dan hidup kami, Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak
menaikkan pujian ini sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes, haleluya. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus. Sama-sama angkat tanganmu kepada Dia. Hanya Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan Allah di hidupku. Haleluya Yesus. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan segenap hatimu, dengan imanmu pada Dia, sama-sama katakan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku. Kami mau nyatakan Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sama-sama katakan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya rama-ramase. Haleluya. Namamu besar bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Ya rama-ramase. Ini hati kami Bapa yang haus rindu
berdiri, kita sambil mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Yes, haleluya. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan walau lewati lembah, walau lewati lembah, kami tak ditinggalkan Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama dengan sebuah hati katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama angkat kedua tangan. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku. Yes, thank you Jesus. Kau yang pedulikan setiap hati kami Tuhan. Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Dengan sepenuh hatimu sama-sama katakan, oh, Yesus kekuatan di hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tanganmu bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau dahsyat, Kau Allah yang perkasa bagi setiap kami. Mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita mau kasih salam dulu, samping kanan depan belakang kita. Kita mau kasih senyum yang terbaik, salam yang terbaik. Kita mau katakan Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat. Sebab Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Amin. Katakan, serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan, Dia takkan tergoyahkan,
Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Oh, oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Nama di atas segala nama. Yang mau melompat bagi Allah kita mau melompat bagi Dia. Yes. Sama-sama jemaat Tuhan katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Tepuk tanganmu di atas kepala Bapak Ibu. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Yesus nama di atas segala nama, amin. Yang sakit boleh disembuhkan, haleluya. Kita mau kasih tahu lagi samping kiri kanan yang katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Ada kuasa dalam namanya. Yang mau melompat bagi Allah kita, yang mau bertepuk tangan, kita mau lebih sungguh lagi kepada Dia. Yeay. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab Kau berkuasa bagi diri kami Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini, katakan. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa,
Sama-sama katakan, nama di atas segala nama. Oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan imanmu, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, yeah. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang bermulia di bumi surga, termasuk bertahta selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang berkuasa Tuhan atas hidup kami. Mari semua yang percaya tepuk tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Masih dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita yang pertama. Persembahan yang pertama kita di ibadah raya ini. Kita mau persiapkan persembahan kita buat Tuhan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan sedikit apa yang daripada kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan kami dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Berikan sorak-sorai tepuk tanganmu pada Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Katakan sampai detik ini. Saya mau semuanya untuk bangkit berdiri. Nanti saya serahkan kepada hambanya Paulus. Penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya harapan, satu-satunya harapan, satu-satunya Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami pulang dari tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Mari Tuhan jadikan kami menjadi memiliki hati seorang murid ya Tuhan yang rindu senantiasa akan setiap ajaran Tuhan. Tuhan, kami ingin duduk diam. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Saudaraku, pada siang hari ini saya mau bertanya saudara, saudara siapa yang mengikuti IBA? Tahu IBA? Indonesia Membaca Alkitab. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Ada yang, siapa yang tidak baca? Enggak ada yang angkat ya. Siapa yang sampai sekarang belum pernah putus? Ada? Puji Tuhan, luar biasa. Saudaraku, hari ini tahu nggak nomor berapa saudara? IBA nomor berapa? Tahu? Udah ini? 170, luar biasa. Iya, tiap hari berarti membaca. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, saya merasakan, saya percaya sekali ketika kita membaca, sudah merasakan nggak? Saudara sudah diubahkan. Amin. Ketika kita ada firman setiap hari, Tuhan mengubahkan kita. Saya melihat di sini anak-anak Tuhan, kalau dulu yang suka terlambat, sekarang nggak lagi. Sudah Tuhan ubahkan. Amin. Makin serius. Suaranya kok aneh ya? Oh gitu ya? Baik. Puji Tuhan. Terus. Ya, agak dekat ya? Ya, baik. Puji Tuhan. Siap? Ya, suaranya dicocokin, maaf. Ya, saya mau membagikan hari ini apa yang saya alamin di dalam membaca Alkitab, saudaraku. Tolong ditampilkan. Ya. Puji Tuhan. Yang akan saya bagikan yaitu tentang janji Tuhan. Janji Tuhan. Oh, ini ada. Ya. Di dalam kitab, Alkitab yang kita baca, semua berisi janji-janji Tuhan kepada setiap orang percaya. Kita membaca Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kemudian kitab Mazmur kita baca, kemudian kitab Amsal kita baca, jadi kita baca firman Tuhan, kemudian Tuhan berbicara kepada kita, kita mulai dengan puji-pujian dari Mazmur, kemudian kita membaca hikmat dari Tuhan, maka kita dapatkan rema. Amin saudaraku. Maka setiap hari saudara menuliskan rema, saudara nulis rema setiap hari, dapatkan rema sesuatu ya, tiap hari ya. Mari saudaraku yang belum baca, ayo. Mari bergabung, kita membaca. Tema yang saya sampaikan adalah janji Tuhan. Kata kuncinya, janji Tuhan itu kekal. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Siapa yang mengganggu janji Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Amin.
Kita baca dari kitab Kejadian, kita bisa baca sama-sama ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, kebaca ya. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini janji Tuhan, saudaraku. Janji Tuhan, Tuhan perintahkan, Abraham pergilah ke negeri. Tinggalkan sanak saudaramu, pergi dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Tahu nggak kira-kira Abraham kemana? Belum tahu, pasti belum tahu. Dan janji Tuhan, jadi kalau Abraham melakukan perintahnya, dia juga akan menerima janjinya. Di dalam firman Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita akan menerima janji dia. Janji dia itu ya dan amin. Dikatakan di sana, janji Tuhan kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kira-kira Abraham apa yang dirasakan? Oh iya ya. Firman lagi turun. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Akulah perisaimu, janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan pada Abraham juga janji pada kita. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan, Tuhan katakan, akulah perisaimu. Artinya apa? Dialah pelindungnya. Saudara, kalau kita lihat nextnya ya, ada peta di situ. Lihat peta, nah saudara, inilah peta. Saya suka dengan peta. Saudaraku, di kitab Alkitab ini bukan sekadar kitab rohani yang membimbing kita rohani. Ini adalah sejarah, saudaraku. Sejarah. Saudara, ini Ur di sini ya. Ini Ur di sini. Inilah asalnya Abraham. Merah ini adalah perjalanan daripada Abraham, jalannya melalui merah ini. Garis merah itu. Jadi dari Ur ke utara sampai ke Haran, ini Haran pemberhentian Abraham. Kemudian turun lagi ke selatan, ke Kanaan. Kemudian sampai ke Mesir. Ini jaraknya 2.494 kilo, saudaraku. Ini sejarah, sungguh terjadi. Bukan kitab suci, ini adalah perjalanan hidup anak Tuhan, orang percaya. Jadi, disinilah segenap perjanjian lama dan perjanjian baru itu bercerita atau kejadian dari Niniwe sampai ke Mesir. Ya, sekitar ini semuanya terus terjadi. Dan itu semua pernah dilalui oleh Abraham. Abraham pernah melalui semua. Kalau sudah lihat ada gambarnya yang warnanya kuning, ya, yang warnanya kuning itu perjalanan. Bentar, sebelum ini yang warna, saya turunkan lagi dulu. Nah, nanti yang peta berikutnya. Saudara, dikatakan janji Tuhan bahwa dia menjadi perisainya. Ketika Abraham suatu hari sampai ke Mesir, Firaun melihat istrinya cantik. Dia mau mengambil istrinya. Dan Abraham sempat melakukan kesalahan, dia berbohong. Dia adikku. Kalau dikatakan adikku, wah udah istrinya ambil. Jadi istriku. Apa yang dilakukan Tuhan? Dialah perisai. Tuhan perisai bagi Abraham. Mesir kena tulah, saudaraku. Firaun kena tulah. Dan katakan apa? Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Takutan mereka gemetar, saudaraku.
Karena apa? Allah sendiri menjadi perisai daripada Abraham. Diulang lagi ketika di Gerar. Oh, iya ya. Coba kembali ke peta tadi, Gerar. Ketika di Gerar di sini, Gerar di sini, ya. Itu juga ketemu Raja Gerar yang bernama Abimelek. Abraham melakukan kesalahan sama, dia berbohong lagi, cerai adiknya. Dan dia mengambil istrinya. Apa yang terjadi? Ketika malam hari, Abimelek mimpi. Katakan firman Tuhan katakan apa? Engkau akan mati jika engkau mengambil Sarah. Ia gemetar mengembalikan Sarah, memberi harta dan mohon pengampunan kepada Abraham. Tuhan benar-benar menjadi pelindung daripada Abraham. Janji Tuhan ya dan amin. Saudaraku, bangsa Israel itu dari 4.000 tahun yang lalu, ya, dari zaman Abraham sampai sekarang, musuh-musuh Israel mana saja mereka habis, punah. Apa? Bangsa Amalek, Filistin, Moab, Aram, Asyur, nggak ada lagi itu. Babilonia, Persia, Makedonia, Yunani, Romawi, habis. Sampai sekarang bangsa Israel masih ada. Sebab janji Tuhan ya dan amin. Kemudian tanah Israel pernah diduduki oleh Bani Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, pernah dijajah orang Mongolia, Ottoman, Hitler. Bangsa Israel sekarang masih ada, menempati di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudaraku, janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji Tuhan kepada Ishak saya bacakan, Kejadian 26:34. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan juga berjanji kepada anaknya, Ishak. Tuhan juga berjanji kepada Yakub. Firman Tuhan di Kejadian 28:13. Berdirilah Tuhan di samping dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke seluruh sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku, jadi Abraham, Ishak, Yakub adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Keturunan mereka adalah yang sangat diberkati, yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, saudaraku, next coba lihat ini peta perjalanan Abraham. Abraham yang merah tadi. Kemudian Ishak tuh hanya berkutat di sini. Yakub kan punya saudara ya sama Esau ya. Yakub lari ke utara mengikuti ke Haran, ke Padan Aram. Di sana mengikuti siapa? Adik ibunya yang namanya Laban, ikut Laban kan. Dan kemudian setelah punya istri, punya anak, 12 dia turun lagi berjalan kembali ke Kanaan, tinggal di sini. Itu perjalanan Yakub. Dan kemudian setelah itu generasi di bawah Yakub siapa? Yusuf, saudara ingat kisahnya di dalam yang dibaca di Alkitab ya. Yusuf ketika oleh saudaranya dibuang, dijual sampai ke Mesir, kemudian saudara-saudaranya kena masa kelaparan itu di Goshen. Tinggalnya di sini, Goshen itu sini. Ini tanah subur. Kenapa? Ini di atas Sungai Nil, saudara. Saya suka dengan geografi ini. Di atas Sungai Nil, tanah sangat subur. Karena apa? Ini tanah-tanah yang mengandung unsur-unsur hara dari sungai ini dijatuhkan di sini. Maka ini sangat subur. Nah, ketika Exodus, zaman Musa,
Yusuf kan, kemudian Musa, zaman Musa. Nah Musa, ini perjalanan Musa ke tanah perjanjian. Kan Abraham pernah melalui ini sebenarnya, sini ini dekat ini. Harusnya 40 hari nyampe perjalanannya. Sebab perjalanan sekitar paling 700 kilo, 40 hari nggak nyampe 700 kilo, 700-600 kilo. Jalan 40 hari nyampe, tapi kenyataannya dia berputar selama 40 hari. Ini perjalanan orang-orang Israel. Saya harus cepat. Nextnya generasi Saul. Generasi berikutnya adalah di mana pertama kali kerajaan Israel berada. Kerajaan Israel ini pertama kali kerajaan Saul. Kemudian berikutnya kerajaan Daud. Nextnya kerajaan Daud. Iya, ini kerajaan Daud. Kemudian Israel menjadi kerajaan daripada Salomo, menjadi sangat besar. Bagian daripada Turki yang sekarang sudah sampai, ini puncak kejayaan daripada kerajaan Israel. Nah kemudian saudaraku, nextnya saya akan sampaikan inilah perjalanan dari 4.000 tahun. Oh, jangan dulu. Ya, 4.000 tahun yang lalu. Dari Abraham, Ishak, Yakub, ini zamannya. Kemudian Musa Exodus tahun 1300 sebelum Masehi. Kemudian pertama kali Raja Saul pertama kali sekitar tahun 1000. Ya, Raja Daud 1000 sampai 970. Raja Salomo, kemudian kerajaan orang Israel tidak setia pada Tuhan. Mereka diduduki oleh Asyur, diduduki oleh orang Persia. Mereka dibawa pergi menjadi ke tanah pendudukan, kemudian habis itu mereka dikalahkan lagi, diduduki oleh Persia. Habis Persia diduduki oleh Makedonia, zaman Alexander Agung. Kemudian habis itu diduduki lagi Kekaisaran Romawi. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir, ini masa-masa sesudah Yunani. Maka tulisan Alkitab pertama ditulis dalam bahasa Yunani. Karena ketika itu pendudukan Yunani cukup lama di sana. Dan baru tahun 63 itu diduduki oleh Romawi. Dan Yesus lahir tahun 0 di sini ya, sampai sekarang. Kita menggunakan tahun itu sampai sekarang 2000. Jadi dari 2000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang tahun 2000, jadi totalnya sudah 4.000 tahun. Inilah perjalanan hidup orang-orang percaya melalui Abraham, janji Abraham. Keselamatan adalah untuk Israel, tetapi orang Israel sampai sekarang belum menerima. Adalah kesempatan saudara dan saya menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan Israel, tapi Israel tidak mau menerima, belum menerima sampai sekarang. Kesempatan. Dan ini firman Tuhan yang terakhir. Suatu hari Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Saudaraku, bicara tentang pohon ara, melambangkan, itulah Israel. Ketika pohon ara dikutuk, dia tidak berbuah lagi, tidak menghasilkan apa-apa lagi. Ketika saat itu, bangsa Israel terdiaspora ke seluruh penjuru dunia. Dan baru muncul lagi tahun 1948. Setelah 48, dikatakan firman Tuhan apa? Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat? Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Artinya apa? Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Amin. Tuhan Yesus sebentar lagi datang. Dan ketika mereka percaya, inilah yang terjadi. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan mereka, orang Israel akan menerima Tuhan Yesus. Saat ini keselamatan terbuka bagi semua bangsa. Kita adalah Israel baru. Yang mendapat keselamatan dan layak mendapat janji daripada Abraham. Setiap orang percaya, Israel baru diperisai oleh Tuhan sendiri, dilindungi. Dan kita semua
ada dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur padamu Tuhan. Untuk siang hari ini firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan jatuh di tanah subur, di dalam hati setiap orang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan kami hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala Pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Nyotro Harjo. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Setelah itu selama 40 hari sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Selain itu, dia juga menghibur, menguatkan, memulihkan, dan memberkati murid-muridnya. Dengan disaksikan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan Yesus berjanji, dia akan datang kembali untuk menjemput kita murid-muridnya, supaya di tempat di mana dia berada, kita pun berada. Haleluya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab yang salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu, dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu, dengan disaksikan para murid, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal ini, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Jadi, tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa roh. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow! Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 94.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi pada saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18, Tuhan Yesus berkata, bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali berkhotbah, saya pasti memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa diartikan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turut dan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan datang kembali. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi, sehingga tidak ada yang berkekurangan.
Hari-hari ini Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi, perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Dan yang ketiga, mereka suka memberi. Dan yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati, atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tapi ternyata, supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi, kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang mereka menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria, dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Yang percaya katakan amin. Kita sekarang berada di tahun 2025. Tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Tapi justru di tahun yang seperti ini, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun penuaian jiwa. Tahun penuaian berkat secara materi. Haleluya. Saya percaya untuk penuaian jiwa yang besar perlu goncangan yang besar. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan.
Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja. Tetapi sekarang mereka, termasuk kita juga, pergi ke seluruh dunia. Proses perubahan paradigma dalam pelayanan itu tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Katakan amin. Di dalam pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan, untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, yang pertama, tentang membuka gereja baru. Yang kedua, cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan. Termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja. Yang keempat, juga mengenai Pentakosta ketiga. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman kisah para rasul tadi. Kita juga melihat bahwa dengan media online, terlepas dari kebaikan, keburukannya, pro dan kontra, tidak bisa dipungkiri. Dengan media online terjadi percepatan dalam penyelesaian amanat agung. Kita harus memperhatikan tahun 2033. Sebenarnya tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun. Kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, juga peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus. Yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi hari-hari ini banyak organisasi-organisasi Kristen, aliran-aliran kekristenan yang mendapatkan hal yang sama, yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka apabila Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia,
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, apabila amanat agung selesai, baru setelah itu, waktunya tidak ada yang tahu, Tuhan Yesus datang kembali. Pesan yang kuat hari-hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya. Mari katakan bersama saya, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Saya mau tanya saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan kedatangan Tuhan? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, hidupnya tidak akan sama dengan sebelumnya. Dia akan sungguh-sungguh, dia akan hidup lebih intim dengan Tuhan. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan hari-hari ini. Kita seperti yang berdoa dan tiap hari berdoa. Saya lakukan juga. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan kita. Katakan sekali lagi. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Mari berbahasa. Oh, dia la la bara 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 bara. Jesus, 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 Jesus. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Kurala bala 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 bala. Berkati anak-anakmu semua Tuhan. Kami yang merindukan kedatanganmu untuk kali yang kedua. Berkati anak-anakmu. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari-hari ini. Urapi kami, curahkan pengurapan-Mu, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat lagi, kuasa untuk menikmati berkat secara materi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi kami semua. Bapa, siapakah kami ini? Sehingga Engkau memberkati luar biasa. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Kau tuntun, kau bela, kau lindungi, untuk kau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Bapa, hari-hari ini Engkau mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu. Berikan kami kerinduan untuk selalu berkata, Maranatha, datanglah segera. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Saudara, Tuhan mau
kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekarang tundukkan kepala. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Introspeksi. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Ampuni kami. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh Jesus, Kau lihat anak-anak-Mu semua Tuhan. Kau mengasihi mereka. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat, menghibur yang susah, menguatkan yang lemah, memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus Kau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.